Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Oh, tuh The First, Kamen Rider Kamen The Rider The First. First. Nah, Ini sebelum Shin Kamen Rider, ya, apakah apakah akan rilis di Indonesia atau enggak? Ya kita berdoa aja ya, berdoa aja. Kemungkinannya kecil. ya. Nah, sebelum itu kita kepengen ngebahas, aku udah ngejar Mas Bagas dari kemarin. Ayo Mas bahas The First sama The Next. Ya. Kenapa? Karena sebelum ada Shin Kamen Rider, sudah ada Ribut. upaya untuk merevitalisasi Kamen Rider original. Jadi memberikan asupan kepada fans-fans yang udah dewasa. Ya. Dalam bentuk The First. Sebelum Amazon ada. Sebelum Amazon ada, ya. Sudah ada The First. The First itu memang upaya untuk, ya sebelumnya ada ZO sama ya, tapi kan itu kan baru wujud yang baru, Kamen Rider yang baru. Kalau ini kan benar-benar Ichigo Nigo. The First. Judulnya The First, tokohnya Ichigo Nigo. Yes. Desainnya 11-12 sama Shin Kamen Rider karena mereka tidak mau merusak desain aslinya. Beda sama Amazon yang desainnya udah beda sama sekali, cuma menyisakan feature-nya aja. Kalau ini tuh benar secara bentuk. Karena kan Amazon bukan si yang dulu kan, bukan dibikin ulang, karena memang makanya judulnya ada huruf S-nya di belakangnya Amazon. Kalau ini kan emang Ichimonji Hayato dan Hongo. Beneran gitu. Apa istilahnya? Reboot, remake? Ya entahlah, itu istilah itu sekarang agak rumit. Pokoknya pembuatan ulang Kamen Rider itu sudah pernah ada. Dan berhasil dan The First berhasil dengan oke. Nah, kita bedah nih. Oke-nya apa? Kenapa kita bilang nggak bagus, tapi kenapa kita bilangnya oke itu kita bedah. Rilisnya tahun 2005. The First ini berarti bersamaan dengan Hibiki ya. Hibiki 2005 tuh Hibiki dan Maji Ranger segala macam. Aku nonton itu tuh dulu di VCD bajakan. Betul, aku DVD bajakan. Betul sekali. Karena emang pada saat itu susah itu understatement, nggak ada. Susah nyarinya teman-teman. Beli pun bajakan, ya itu tadi di rentalan. Karena emang naturnya hiburan dulu itu masih begitu ya. Betul. Belum ada Ryuzaki Logia. Bukan itu juga ya. Bukan itu juga. Kanal-kanal streaming belum ada. Terus internetnya belum kayak sekarang. Terus kalau 2005 kamu masih di Anjo? Enggak, aku nontonnya 2008 Mas. Di sini ya? Di sini. Jadi emang eksposurku terhadap divisi dibajakan Jepang itu kan di Jogja. Nah, dengan kualitas seadanya kita nontonnya dulu itu. Tapi memang sebagai seorang penggemar Kamen Rider, aku ngerasa The First itu beda. Betul. Karena aku belum pernah nonton Kamen Rider seperti The First. Pada saat itu ya. Oke. Karena emang gak ada bandingannya, Mas. Berarti belum nonton Zeto, Shin segala macam pada saat itu? Udah. Beda. Beda. Maksudku Shin itu udah, aku menganggapnya itu udah kayak udah beda dimensi deh. Ya. Tapi ZO itu kan masih ada muatan anak-anaknya. Masih harus menyelamatkan anak-anak. Ya, betul. Nah, The First ini emang ini udah beneran pure buat orang dewasa. Lebih kental dramanya ya. Lebih kental drama. Pada saat itu aku juga punya exposure terhadap drama. Jadi aku nonton The First itu layaknya nonton drama ini. Ya, betul. Dengan balutan tokusatsu ya, Kamen Rider gitu. Nah, ternyata penulisnya emang Takeshi Inoue ya, betul. Yang emang master of drama. Dia tuh yang bikin Jatwen kemarin tuh Don Brothers sama Vice. Jadi emang make sense sih kalau seperti itu. Seperti itu. Oke. Iya, aku nonton, kalau nggak salah aku nonton The First ini hampir 2006 atau di awal 2006. Emang udah, karena aku dari Jogja jadi udah dapat duluan kan, udah lumayan cepet dapat materinya, dan begitu nonton tuh suka karena emang lebih lebih dewasa ya, dramanya iya, tapi lebih modern aja gitu. Maksudnya emang udah
udah meninggalkan hal-hal yang sifatnya soanya tetap masih ada, masih kerasa. Elemen ya. soanya ada, masih cuman kerasa. fiturnya tuh benar modern. Cara hands-in-nya, cara anunya. Ya, menarik secara teknis, menarik secara sinematografi segala macem. Aku suka filmnya meskipun nggak terlalu nyantol di hati. Karena aku rasa nggak tahu kenapa ya, Riz, dari The First ini nanti ketok palunya adalah di the next-nya yang akan menjadi konten selanjutnya kita adalah Kamen Rider The Next-nya. Nah, di The First ini aku ngerasa tuh ada yang nggak match antara apa yang mau disampaikan dengan delivery-nya dari sutradaranya. Aku nggak tahu, ini tuh rasanya tuh ada aja hal-hal yang berbeda. Kayak di The First ini kan ada 2 pasangan ya, cewek cowok itu yang kemudian mengidap penyakit tertentu yang nanti di akhirnya kita tahu bahwa dia menjadi kaijin gitu-gitu kan. Tapi ternyata tuh kita tahu bahwa ternyata yang melakukan ini tuh mereka toh. Pembunuhan atau segala macam kayak gitu. Nah, ini tuh sutradaranya, mungkin naskahnya Inoue memang bagus ya. Karena dia sangat veteran terhadap tokusatsu dan anime dan masterpiece-nya cukup banyak gitu. Tapi sutradaranya tuh untuk menyajikan ini mau mulai dari Hongo Takeshi yang kemudian diselipin kemudian kedatangan Ichimonji Hayato, terus 2 karakter pasangan ini juga mau dikuatin. Nah, itunya yang saling bertumpuk gitu loh. Apa ya? Jadi emang filmnya terlalu ambisius sampai lupa mau ngapain. Betul. Sama makanya world buildingnya juga tidak kerasa kuat. Betul. Pada saat adegan aksi itu siapa? Pada saat adegan aksi, seolah-olah kita tuh sebagai fans Kamen Rider ditunjukkan ini loh, Kamen Rider era modern, film tuh adegannya bisa sebagus dan ini. Emang bagus banget. Tapi pada saat itu udah selesai pertarungannya dan menginjak ke adegan lain, kayak nggak nyambung gitu. Kayak nggak nyambung. Jadi memang masalah utamanya dari scene namanya? Kamen Rider The First itu mereka tuh nggak ngerti, mereka tuh nggak punya tujuan untuk membawa universe-nya ini mau dibawa kemana, mau ngapain. Jadi mereka cuman diberi tugas, ya udah aku pengen bikin Kamen Rider baru, ya udah. Terus pengen masukin elemen-elemen yang diinginkan aja. Makanya jadi tumpang tindih. Kalau fokusnya lebih pada fokusnya, aku pengen fokus menceritakan shocker itu apa, mungkin akan lebih bagus. Soalnya hal yang hilang, yang fatal banget dari The First adalah tidak adanya nuansa heroisme di sini. Threat-nya, ancamannya tuh lokal banget gitu. Terus Hongo-nya juga bukan seorang yang heroik. Ya, karakteristik Hongo dan Ichimonji-nya tuh berubah. Sebetulnya nggak apa-apa ya, karena ini kan interpretasi yang berbeda. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Kamen Rider itu menolong orangnya di atas apapun. Ya ada adegan Hongo tuh menghentikan mobil terus mobilnya ngecap telapak tangan gitu, ada memang. Tapi semua itu tuh bukan karena emang Hongo ingin nolong orang, dia tuh terpaksa aja. Terus yang menurutku fatal adalah ketika karakterisasi Ichimonji lebih bagus dari Hongo. Lebih kuat. Betul. Ichimonji jauh lebih menarik dari Hongo. Hongo-nya tuh pelin-pelan. Udah pelin-pelan, terus dia tuh nggak punya keinginan, dia tuh cuma pengen selamat aja. Romansanya juga sama Hongo bukan ditarik ulur, tapi kayak nggak dapet. Hongo tuh kayak ngerasa aku tuh harus kesana ya, nggak bisa sama kamu, tapi gimana sih? Gitu. Emang penokohannya nggak kuat banget. Ichimonji yang kuat penokohannya. Nah, 2 karakter tidak membantu juga. Aktornya lebih jago Ichimonji. Betul. Secara acting dan lain sebagainya. Secara fans tokusatsu juga lebih kenal dia. Lebih kenal dia. Riz, 2 pasangan muda-mudi ini, cowok cewek ini juga pengen dikuatin kan dengan konflik pribadi mereka. Gitu, sehingga sebenarnya nggak terlalu nyambung sama Hongo sama Ichimonji. Bukan nggak terlalu nyambung, emang nggak nyambung. Gitu. Jadi ini gimana sih? Nah, itu sih conflicted-nya di situ sih teman-teman untuk The First ini, bahwa menyajikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang wah gitu, iya dapat. Tapi ini kayak film yang merupakan kumpulan adegan aja kan. Kita nggak tertinggal di hati. Tertinggal di hati. Betul. Tapi memang ngomongin adegan aksinya itu sampai sekarang itu adalah adegan aksi Kamen Rider terbaik sampai sekarang. Kita nggak tahu apakah nanti
Shin Kamen Rider bisa melewati itu atau enggak, tapi emang sangat terpuji. Kalau nggak salah, stand directornya itu ngimpor dari Cina nggak sih? Mungkin Hong Kong pada saat itu. Iya, mungkin. Hong Kong. Kalau nggak salah aku inget ada obrolan soal itu kok. Betul. Motornya ya berantem di atas motor segala macam itu. Banget. Itu memang menarik sih. Kalau kita bicara fighting, nanti kalau kita ngobrolin the next memang eskalasi sih. Tapi itu hal yang berbeda lagi. Nah, kenapa si Ichimonji Hayato itu lebih masuk di hati dan pikiran fans atau penonton, terutama kami dalam hal ini kami berdua ya, karena kita udah nonton dia sebagai Kamen Rider Raya, dan kita udah nonton dia sebagai Agul Hiroshi Fujimuya dari Ultraman Gaia. Jadi menurutku sih sangat membantu untuk kenal sama karakternya, itu faktor eksternal sih. Iya, faktor eksternal. Sedangkan si Hongo Takeshi itu aku tuh tahu dia dari Tuxedo bertopengnya Sailor Moon live action. Iya kan. Aku malah nggak inget. Gitu. Jadi taunya sih di situ. Gitu. Kepikir, aduh. Nah, tapi menariknya lagi adalah nanti di tahun 2006 Hongo Takeshi itu muncul jadi cameo sebentar di Kamen Rider Kabuto nanti. Motornya mogok atau nyari alamat gitu, aku lupa. Memang sengaja sih. Memang sengaja gitu. Nah, motornya sendiri hal yang bagus karena nggak banyak modifikasi. Itu CBR 1000 dan CB 2000. Jadi emang bener-bener pengen realistis banget. Namanya berubahnya aja seret, habis itu masang helm. Ya itu nggak realistis. Nggak realistis. Helmmu datang dari mana? Sabukmu muncul gimana? Kalau sabuk kan emang bawaan badan. Iya, tapi kan kalau jaketnya dibuka dia baru muncul. Tapi itu elemen tokusatsu yang kita nggak usah komentarin sih. Tapi aku suka gimmick. Ya. Seret terus masang. Terus ini. Ya. Itu tuh bagus banget. Betul. Terus rambutnya kelihatan. Ya, masih taktikal ya, maksudnya secara ininya. Itu paralel sama Kamen Rider Spirit. Ya. Jadi bentuk dasarnya Hongo sama Ichimonji itu rambutnya kelihatan. Emang dari serialnya begitu. Rambutnya kelihatan. Ya. Nanti di Shin Kamen Rider juga begitu. Ya. Betul. Di komiknya Kamen Rider juga begitu. Komiknya kita udah pernah bahas, nanti kita komiknya Kamen Rider ya, yang awal ditulis sutradara Shinobu. Yang tebel banget itu. Ya, betul. Nah, jadi kembali lagi ke film The First, menurutku teman-teman, apakah ini proses produksinya terburu-buru atau memang ada banyak permasalahan di dalamnya? Nggak tahu juga, aku nggak pernah nyari tahu juga. Tapi yang jelas kelihatannya cukup disayangkan sih, potensinya bisa lebih dari ini sebenarnya. Gitu. Ya nanti kita bahas lebih lanjut soal ini tuh di The Next. Kenapa kok kemudian berhenti di sana? Ini kayak ini ya, Riz, kalau film Hollywood superhero kayak Fantastic Four 1 dan 2. Kenapa kok berhenti Cuma di sana? Berhenti nanti kita bahas lebih kompleks lagi. Betul. Oke, itu aja ya. Teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa buat komen, like, share. Ya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe buat nonton konten-konten kita lainnya yang akannya. Oh iya, buat teman-teman yang nonton, yang ngikutin Ruang Ngobrol, tolong tulis di kolom komentar tokusatsu yang kalian pengen bahas, kalian pengen kami untuk bahas tuh apa, karena kami tuh berusaha sebisa mungkin hari Minggu tuh adalah harinya tokusatsu. Maaf kalau ada yang kelewat ya, kapan itu kita nggak bisa bikin konten gitu, maaf gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dari teman-teman nulis di kolom komentar, kita jadi lebih, oh yang ini kayaknya ini dibahas gitu. Karena banyak banget tokusatsu yang bisa dibahas, cuman kalau kalian tulis di kolom komentar kan kita lebih teratur juga untuk bikin kontennya gitu. Thank you. Tapi syaratnya adalah kalian berdua nonton ya. Kalau kalian berdua nggak nonton ya mungkin nggak bisa, kayak contohnya. Betul. Bahas National Kid, aku tuh nggak nonton. Aduh, itu udah jadul banget sih. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Bye.